Bab 1741, Krisis. Hahaha. Setelah formasi setan darah terbentuk, bahkan yang paling kuat di puncak transformasi dewa akan dihukum jika mereka datang. King Feng, Luo Yuntian, terimalah nasibmu, kamu ditakdirkan untuk menjadi makanan bagi formasi setan darah. Iblis surgawi dan Bailing tertawa liar, dan mereka terbang tinggi di langit dengan aura terbuka penuh. Energi iblis melonjak ke seluruh tubuh mereka, dan mereka benar-benar terhubung dengan formasi iblis darah. Semua murid Paviliun Chang Yue mendengarkan perintah itu. Wajah Tuan King Feng merosot dan dia berteriak. Tuan Paviliun, saya menunggu. Banyak murid Paviliun Chang Yue merespons secara serempak. Master King Feng mengangguk. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah awan iblis yang menutupi langit. Banyak biksu tingkat rendah di kota Xinghui tidak dapat lagi menahannya. Semua mana putih bersih dimurnikan, membentuk seberkas cahaya putih yang semuanya terserap ke dalam awan ajaib. Semakin banyak biksu yang dimurnikan, kekuatan Mo Yun secara bertahap meningkat. Jika awan iblis ini tidak dipecahkan sesegera mungkin, maka akan diizinkan untuk memurnikan semua biksu di kota Xinghui. Maka kemungkinan besar Bailing Lao Dao dan Tian Mo akan menembus tingkat kultivasi mereka saat ini dan mencapai tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Mari kita hancurkan formasi bersama-sama, kita lebih memilih dipecah-pecah daripada dihancurkan. Master King Feng tidak mengatakan apa-apa. Sama seperti Luo Yuntian, dia terbang langsung menuju lapisan awan iblis, dengan kecemerlangan melonjak ke seluruh tubuhnya dan berdampak pada awan iblis. Namun hasilnya tidak berbeda dengan Luo Yuntian. Kekuatan yang cukup untuk menghancurkan bintang-bintang tidak dapat membubarkan awan iblis yang kental. Berhentilah berjuang. Semuanya sia-sia. Iblis itu tertawa keras, dengan energi iblis melonjak di sekujur tubuhnya, dan dia membunuh Luo Yuntian secara langsung. Kedua orang ini masing-masing mewakili keluarga Xiao dan keluarga Luo, dan mereka pada awalnya seperti api dan air. Pada saat ini, Pendeta Tao Bailing tidak ragu-ragu untuk membunuh King Feng Zhenren. Dua biksu lainnya dari Sekte Iblis yang berada pada tahap awal menjadi dewa secara alami membunuh biksu lain di kota. Di bawah serangan penuh dari pembangkit tenaga listrik di alam transformasi dewa, para biksu alam jiwa baru lahir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Segera, seluruh kota Xinghui meratap, dan banyak biksu meninggal secara tragis. Dua biksu tahap awal dari Sekte Iblis itu seperti dua harimau ganas yang menyerbu kawanan domba, memburu dan membunuh semua biksu secara sembarangan. Aku akan bertarung denganmu. Membunuh. Anak-anak dari Sekte Iblis, aku akan bertarung denganmu. Ledakan terdengar satu demi satu, dan para biksu terus mati. Tanah dipenuhi mayat, dan anggota tubuh yang patah terlihat di mana-mana. Darah berceceran di mana-mana saat dua tuan dari Sekte Iblis membunuh Zheng Qixing. Setiap orang di Sekte Iblis telah mempraktikkan sutra pemanggilan iblis. Hal yang paling unik tentang sutra pemanggilan iblis adalah ia dapat dengan tidak hati-hati melahap jiwa dan jiwa yang baru lahir dari makhluk hidup manapun, dan kemudian memurnikannya menjadi beberapa kegunaan. Metode budidaya ini memang jauh lebih cepat dibandingkan jenis budidaya lainnya. Meskipun melanggar hukum surga, seluruh kota telah diselimuti oleh formasi iblis darah saat ini, dan beritanya tidak dapat menyebar sama sekali. Melihat biksu yang tak terhitung jumlahnya dipanen seperti melon dan sayuran, Luo Yuntian dan King Feng Zhenren, yang melawan Bailing dan iblis di langit, hanya bisa khawatir. Belum lagi para biksu lain di kota itu, bahkan mereka berdua merasa semakin tidak berdaya seiring berlanjutnya pertempuran. Mereka juga secara bertahap disempurnakan oleh kekuatan aneh Xiao Er yang dipancarkan oleh Blood Demon Array, dan mana di tubuh mereka hilang. Hanya saja kekuatan gaib para biksu di alam transformasi dikatakan abadi, jauh lebih kuat daripada biksu Naschen Soul. Namun jika ini terus berlanjut, jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, mereka tidak akan bisa lepas dari nasib dimurnikan hidup-hidup. Di bumi, Aiden menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di bawah instruksi dari Tao Bailing, dia menjadi sasaran. Meskipun Aiden hanya memiliki tingkat kultivasi tahap awal Yuanying, dia mengandalkan Dao Jue, klon kedua dan pedang Zixiao. Dia sendirian dengan pedang panjang di tangannya, bertarung masuk dan keluar dari kerumunan Sekte Iblis. Saat pedang panjang itu jatuh, kepala terjatuh. Semua biksu di alam jiwa baru lahir dari Sekte Iblis tidak dapat memblokir energi pedang tajam, dan dibunuh satu demi satu dengan satu pedang. Akibatnya, Aiden menjadi sasaran salah satu orang kuat di tahap awal alam transformasi dewa. Pria itu mengelak dan meninju Aiden dengan pukulan yang mendominasi. Cahaya hitam bersinar dengan lapisan energi jahat. Energi jahat ini dapat dengan mudah merusak jiwa biksu lainnya, dan langsung menyelimuti Aiden. Aiden dengan tenang mengayunkan pedangnya beberapa kali, energi pedang mengalir bebas dan horizontal, mengaduk polesan. Tapi itu tidak melukai kultivator iblis di alam transformasi roh. Namun tak lama kemudian, ekspresi luar biasa muncul di wajah pembudidaya iblis di alam dewa, karena dia merasakan perjalanan hidup dan hilangnya energi iblis. Anda. Pria itu juga berseru. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa seorang biksu muda di tahap Naschen Soul benar-benar bisa menyakitinya. Dan dia tidak bisa menahan kekuatan itu. Di saat yang sama, Aiden juga diserang oleh energi iblis. Dia merasa jiwanya dimusnahkan dan tubuhnya dilenyapkan sedikit demi sedikit.
Aiden meraung, guntur dan kilat ungu keluar dari matanya, dan dia memegang pedang Zixiao dan menebas pria itu. Guntur dan kilat terjerat, dan tubuh Buddha bersinar, memaksa semua energi iblis keluar dari tubuhnya. Ada beberapa cara. Pria itu terkejut. Dua kekuatan terbesar di kota Xinghui adalah Sekte King Feng dan Pavilion Changyue, tetapi keterampilan yang ditunjukkan Aiden bukan milik salah satu dari dua kekuatan besar tersebut. Siapa kamu? Pakar alam transformasi dewa dari Sekte Iblis bertanya dengan dingin. Aiden melirik orang ini, dia adalah orang yang asli dan kuat di alam transformasi dewa. Perjalanan kultivasi memang tidak mudah, dan tidak ada salahnya Anda membudidayakan setan. Namun, jika Anda melakukan pembunuhan dan menggunakan jiwa orang lain untuk menelan dan memurnikannya, tahukah Anda akibatnya? Kata Aiden. Dia tidak mengecualikan mereka yang membudidayakan setan. Ada 3.000 jalan, semuanya menuju ke tujuan yang sama. Di dunia yang luas, jalur kultivasi yang berbeda mempunyai hasil akhir yang sama. Namun, mereka yang dengan egois dan kejam memperlakukan kehidupan manusia sebagai hal yang sepele, merebut jiwa mereka dan memurnikannya menjadi manusia, demi meningkatkan kekuatannya, bertentangan dengan keharmonisan alam, dan akan diserang oleh sekelompok orang. Tindakan seperti itu membuatnya marah. Musuhnya di kehidupan sebelumnya, Li Taixuan, adalah orang yang akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Mendengus. Pria itu berkata dengan dingin, seorang biksu Yuanying yang berani berkhotbah di depan saya. Bunuh saja semua orang di seluruh kota, dan tentu saja tidak akan ada yang tahu. Bisakah kamu membunuhku? Aiden bertanya secara retoris. Setelah hembusan nafas, tubuh Buddha teratai emas bersinar. Cahaya Buddha menjadi semakin kuat, dan tangannya mulai bergerak. Benang sutra menembus lapisan awan iblis dan bergesekan dengan cahaya Buddha, memicu amukan api dan membakar energi iblis. Kemudian, pengaruh samar muncul di belakang Aiden. Nafas perubahan zaman kuno muncul di wajahnya, dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan kekuatan sihir di tubuhnya meledak. Sihir rahasia Shenwu digunakan lagi, dan tidak ada pilihan untuk memasuki situasi putus asa ini. Segera setelah teknik rahasia Shenwu digunakan, Shenwu Dharma di baliknya muncul samar-samar. Meskipun itu hanyalah jejak Dharma yang tersisa dari bertahun-tahun yang lalu, ia dipanggil melalui metode rahasia. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah Dharma dari Dewa Abadi, dan kekuatannya yang tak terkalahkan di seluruh langit dan dunia sangatlah menakutkan. Bab 1742, Pertempuran. Orang kuat dari Sekte Iblis merasakan ada yang tidak beres, Aiden sungguh aneh. Meskipun wajah Dharma samar yang muncul dari udara tipis ini tidak dapat terlihat dengan jelas, setiap gerakan dan gerak tubuhnya memancarkan aura yang tak terkalahkan. Seluruh dunia tampaknya berada di bawah kaki Dharma. Wah, kamu sangat aneh. Aku enggan membunuhmu. Aku akan membawamu kembali ke Sekte Iblis dan mempelajarinya dengan cermat. Pria itu mencibir. Saya khawatir Anda belum memiliki kualifikasi itu. Aiden berkata dengan dingin. Jika dia tidak ditipu oleh pemimpin klan ilahi Taiyan, dia akan merebut tubuh ilahi kekacauan, menyempurnakan asal mula jalan abadi, dan kembali ke tubuh fana. Membunuh orang ini hanyalah masalah pernafasan. Kamu gila. Pria itu berteriak dingin dan tiba-tiba berubah menjadi sepasang telapak tangan besar. Ada cahaya ajaib yang melonjak di telapak tangan, dan sepertinya itu dapat menarik kekuatan dari lapisan awan ajaib. Telapak tangan itu sepertinya menamparkan perlahan, namun nyatanya kecepatannya sangat cepat. Aiden tidak punya waktu untuk melarikan diri dan tidak dapat melarikan diri. Telapak tangan itu jatuh perlahan, dan tanah retak sehingga menimbulkan hembusan angin. Aiden berdiri di sana, menanggung dampak kekuatan yang mengerikan. Jika sebelumnya, dengan misteri tubuh ilahi kekacauan, dia akan aman dan sehat. Tapi sekarang dia dalam bentuk fana, dan tulang fisiknya patah. Mengaum. Aiden meraung, dan pada saat yang sama, teknik rahasia Shenwu telah selesai. Dia mempererat cengkeramannya pada pedang Zixiao dan menebas keras telapak tangan raksasa yang menyerangnya. Metode rahasia seni bela diri dewa dapat meningkatkan kekuatan tempur beberapa kali atau bahkan puluhan kali lipat dalam waktu singkat. Meskipun metode ini menghabiskan banyak mana, namun memiliki kekuatan untuk membalikkan keadaan. Dengan berkah dari seni bela diri dewa, kekuatan pedang Zixiao juga meningkat secara eksponensial. Energi pedang yang ganas mengalir turun seperti bima sakti di 9 surga, membentang tanpa henti, semuanya mengalir menuju telapak tangan raksasa. Ledakan. Kedua kekuatan besar itu bertabrakan, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi. Segera setelah itu, Great Time Sword Wei dimulai lagi. Setelah berkat teknik rahasia, kekuatan Great Time Sword Dao menjadi tak tertandingi. Niat pedang tak kasat mata menyelimuti pria itu, dan pria itu tiba-tiba merasakan sesuatu yang buruk. Kekuatan waktu dengan cepat bekerja di seluruh tubuhnya, menghilang dengan sendirinya di tengah telapak tangan. Kemudian pria itu seperti tersambar petir dari udara tipis, dan langsung terjatuh ke belakang. Rambut hitam panjangnya memutih. Puff, seteguk darah keluar. Pada saat yang sama, Aiden tidak memberi orang ini kesempatan untuk bernapas, dan dengan cepat mengayunkan pedang Zixiao, dan energi pedang menyebar ke seluruh kehampaan. Lapisan energi pedang membawa guntur dan kilat ungu, dan melesat ke depan dengan pemboman yang dahsyat. Ah!
Master dari Sekte Iblis berteriak berulang kali, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Di bawah erosi kekuatan waktu, vitalitasnya dengan cepat terkuras, dan dia menjadi tua dalam sekejap, dengan tubuhnya retak sedikit demi sedikit. Namun, Aiden menjadi semakin berani saat dia bertarung. Dia menggunakan cahaya Buddha yang dipancarkan dari tubuh Buddha teratai emas untuk melindungi tubuhnya dan memblokir gangguan energi jahat. Kemudian dia menggunakan sihir rahasia seni bela diri ilahi untuk meningkatkan kekuatan tempurnya, dan terus menggunakan teknik pedang waktu hebat untuk membunuh orang ini dengan gila-gilaan. Di sisi lain, ketika master lain dari tahap awal alam transformasi Dewa Sekte Iblis melihat ini, dia tidak percaya pada awalnya, dan kemudian bergegas tanpa ragu-ragu. Ah! Bantu aku dengan cepat! Bantu aku! Pria sebelumnya melihat sumber temannya dan berteriak cemas. Teknik pedang waktu hebat memotong sebagian besar umurnya, menyebabkan dia langsung kehilangan kekuatan bertarungnya, mana yang hilang, nyawanya dalam bahaya, dan cahaya jiwanya redup. Rekannya tampak curiga saat melihat ini, sedikit sulit dipercaya. Tingkat kultivasi yang bermartabat di tahap awal alam transformasi ilahi bahkan tidak dapat menangani seorang biksu di tahap awal jiwa yang baru lahir. Ini memalukan. Anda, lihat aku membunuh orang ini dengan satu pukulan. Karena itu, Master Sekte Iblis menyerang Aiden secara langsung, sederhana dan sederhana. Pukulan yang mendominasi ditujukan langsung ke Aiden. Aiden tidak melarikan diri karena tidak ada jalan keluar. Kesenjangan dalam dunia nyata ada di sini. Setelah mesin ki terkunci, tidak ada cara untuk melarikan diri. Dia berteriak dengan marah, seni bela diri dewa sudah melemah, dan dia tidak bisa mempertahankan rahasia yang menantang surga untuk waktu yang lama. Satu-satunya cara adalah membunuh kedua orang ini dengan cepat sebelum seni bela diri ilahi benar-benar hilang, jika tidak, Andalah yang akan mati. Pedang Zixiao menari, dan energi pedang dalam jumlah besar ditembakkan, menghancurkan ruang di sekitarnya dan menyebabkan guntur dan kilat menyambar dengan liar. Namun serangan energi pedang ini pun tidak mampu menghancurkan tinju yang membombardirnya. Kaki Aiden menyentuh tanah, dan tekanan besar pada cahaya tinju membuatnya hampir tidak stabil. Namun, dalam sekejap, dia masih bertahan. Seni bela diri dewa di belakangnya menjadi semakin redup dan akan segera menghilang. Memotong. Aiden meraung. Pedang waktu yang hebat diayunkan lagi, tapi pedang ini ditujukan pada dua orang ini. Ini adalah pedang dengan seluruh kekuatanmu, kesuksesan berarti hidup, kegagalan berarti kematian. Ilmu pedang yang tak terkalahkan di zaman hebat sungguh menakjubkan bagi langit dan bumi, tetapi ia begitu biasa dan benar, tidak berbentuk dan tanpa jejak. Tidak ada cara untuk menghindarinya, tidak ada cara untuk menolaknya, Anda hanya bisa mengandalkan kekuatan luar biasa Anda untuk menahan erosi waktu. Ah! Kedua pria itu berteriak bersamaan. Vitalitasnya cepat terkuras, dan energi iblis menghilang. Pertama, pria itu terkena pedang pertama, dan sekarang dia terkena pedang kedua. Dia langsung berubah menjadi bubuk dan berhamburan bersama angin. Pria kedua memiliki rambut putih dan kerutan di wajahnya. Dia ketakutan dan dengan panik menggunakan kekuatan sihirnya untuk melawan, mengambil kekuatan dari formasi darah iblis di langit. Dapat dikatakan bahwa pemotongan itu sia-sia. Di bawah perjuangan yang putus asa, pria itu ketakutan, bingung, dan meraung, dan akhirnya jatuh ke tanah dengan keras, jiwanya hancur berkeping-keping. Dan Aiden juga pingsan. Dia hancur, dan seni bela diri dewa di belakangnya telah benar-benar hilang. Dia tidak bisa bertahan lagi. Kekuatan di tubuhnya hampir terkuras seluruhnya, ditambah dengan pemurnian formasi setan darah. Aiden berkeringat deras dan wajahnya pucat. Dia memegang pedang Zixiao dan menancapkannya ke tanah, nyaris tidak berdiri. Pada saat ini, 4 orang kuat di tahap tengah alam transformasi ilahi yang bertarung sengit di langit juga memasuki kondisi yang sengit. Secara khusus, Aiden berturut-turut membunuh 2 master dari Sekte Iblis yang berada di tahap awal alam transformasi dewa, membuat pemimpin Sekte Iblis Tianmo sangat marah. Sekte seperti Sekte Mo, Paviliun Chang Yue, dan Sekte King Feng berbeda dengan sekte super seperti Paviliun Xiao, Luo, dan Tai Chang. Dibutuhkan waktu yang lama dan sumber daya yang besar untuk mengembangkan orang yang kuat di alam transformasi dewa. Satu lagi orang yang berkuasa di alam dewa berarti kekuatan sekte ini akan naik ke tingkat berikutnya. Tapi sekarang, 2 orang kuat di alam ilahi Sekte Iblis dibunuh oleh Aiden satu demi satu. Iblis itu sangat marah, meraung dan menyerang melawan Luo Yuntian, dan langsung menuju Aiden. Pupil Aiden membesar. Pada saat ini, dia tidak lagi dapat menggunakan teknik pedang waktu hebat, dan tidak mungkin untuk memblokir serangan iblis. Mana yang luar biasa menutupi segalanya, tanah retak, dan Aiden berdiri di tengah badai. Dia memegang pedang Zixiao di tangannya, dan seluruh tubuhnya benar-benar kosong. Dia terus-menerus menggunakan teknik pedang waktu hebat dan teknik mistik seni bela diri ilahi, dan semua sikapnya telah terkuras habis. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat serangan mematikan iblis itu menghantamnya, dan dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Dalam keadaan linglung, Aiden perlahan menutup matanya, merasakan kekuatan yang terkandung dalam pukulan sombong iblis itu. Bab 1743, Penyembuhan. Adik laki-laki. Samar-samar, dia sepertinya mendengar teriakan guru King Feng, dan kemudian 2 sosok bergegas mendekat.
Kemudian kesadarannya menegang, dan penglihatannya menjadi gelap dan dia tidak tahu apa-apa lagi. Ketika Aiden bangun, dia menemukan bahwa dia sudah menjadi anggota sekte. Adik, kamu sudah bangun. Di sebelahnya, Tuan King Feng menantikannya dengan penuh semangat. Melihat Aiden terbangun, Guru King Feng merasa sedikit tidak percaya dan berkata dengan terkejut, ini adalah keajaiban. Kamu terluka sangat parah bahkan jiwa yang baru lahir di tubuhmu hampir hancur, tetapi butuh 5 hari untuk sembuh dengan sendirinya. 5 hari. Aiden merasakan sakit kepala. Dia tidak menyangka dia telah koma selama 5 hari. Dia hanya ingat bahwa serangan iblis itu benar-benar menguncinya. Pada saat kritis, dia hanya melihat dua sosok bergegas mendekat, dan dia tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Terima kasih, senior. Aiden menangkupkan tangannya dan berkata, adik, kamu serius? Master King Feng memandang Aiden dengan kagum dan berkata, jika bukan karena Anda, konspirasi Bailing untuk berkolusi dengan Sekte Iblis akan berhasil kali ini. Karena itu, Guru King Feng secara singkat memberitahu Aiden tentang kejadian selanjutnya. Aiden sedikit tergerak. Dia terlalu lemah sekarang dan bahkan tidak bisa melakukan teknik pedang waktu hebat untuk waktu yang lama. Dia menggunakan mata gunturnya untuk melihat kondisi fisiknya dan menemukan bahwa memang ada beberapa retakan di Yuanying. Jika jiwa yang baru lahir hancur, itu sama dengan jiwa yang hancur. Meski beruntung tidak mati kali ini, dia memang terluka parah. Adikku, menurutku kamu pasti bukan orang biasa. Aku ingin tahu apa rencanamu di masa depan. Tuan King Feng bertanya. Aiden, dengan tingkat kultivasi awal Yuanying, membunuh 2 master alam transformasi dewa dengan 1 pedang. Dan dia menahan serangan iblis tanpa mati. Kekuatan dan bakat semacam ini pasti akan mengejutkan dunia, apalagi di wilayah kota Xinghui dengan radius ratusan juta mil, bahkan jika ditempatkan di seluruh Changlan. Wilayah bintang. Ini. Aiden berpikir sejenak dan berkata, saya harus pergi ke pavilion Taichang secepat mungkin. Oh. Guru King Feng bertanya dengan rasa ingin tahu, mungkinkah adik laki-laki itu juga pergi ke pertemuan keluarga Luo untuk membahas Taoisme dan merekrut menantu laki-laki. Aiden menggelengkan kepalanya. Tentu saja, dia belum bisa memberitahu Guru King Feng tentang identitasnya, dia juga belum bisa memberitahu Guru King Feng segala sesuatu tentang klan ilahi Taiyan. Setelah memikirkannya, Aiden hanya mengangguk dan berkata, itu benar. Saya khawatir ini agak sulit. Guru King Feng berpikir, para kontestan pertemuan perekrutan menantu keluarga Luo harus berada dalam kondisi transformasi dan harus berusia tidak lebih dari 23 tahun. Adik laki-lakinya masih muda, tetapi budidayanya. Aiden secara alami mengetahui persyaratan keluarga Luo untuk berpartisipasi dalam pertemuan diskusi menantu, tetapi jika dia tidak menggunakan undangan ini untuk menerobos ruang, dia dapat dengan cepat pergi ke pavilion Taichang. Dengan kultivasinya pada tahap awal Naschen Sol saat ini dan terluka parah, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mencapai alam menjadi dewa lagi. Dewa yang bertransformasi cukup kuat untuk menghancurkan bintang dengan seluruh kekuatannya, dan mereka memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa. Para beku dalam tahap Naschen Sol hanya dapat melakukan perjalanan melalui ruang dalam area kecil dan paling lama dalam waktu singkat, dan tidak dapat benar-benar melintasinya. Meskipun wilayah bintang Changlan tidak seluas dan tidak terbatas seperti wilayah bintang Zongtian, ini jelas bukan sesuatu yang dapat dilintasi oleh para biksu alam Yuanying dalam waktu singkat. 5 tahun, tepat 5 tahun berlalu, Aiden berubah dari manusia fana, haus minum dari mata air pegunungan, makan saat matahari terbenam, tidur di udara terbuka, tidak berani berhenti sejenak, dari manusia fana ke alam Yuanying. Ia baru saja mencapai sudut wilayah bintang Changlan, dan setidaknya berjarak selusin galaksi dari pavilion Taichang. Dia tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia harus kembali ke pavilion Taichang secepat mungkin dan mencari cara untuk menemukan Xia Qianyu. Pada saat yang sama, intuisinya memberitahunya bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada Luo Fusen. Jika tidak, keluarga Luo pasti tidak akan mengadakan pertemuan untuk membicarakan moralitas dan merekrut menantu tanpa alasan. Meskipun saya hanya memiliki tingkat kultivasi tahap awal jiwa baru lahir, dengan kekuatan tempur saya, biksu biasa di tahap awal menjadi dewa bukanlah tandingan saya. Senior, bisakah Anda memberi saya perintah undangan sehingga saya dapat menghadiri konferensi diskusi menantu atas nama kota Xinghui? Aiden bertanya. Tuan King Feng sedikit ragu-ragu, bukan karena dia enggan berpisah dengan undangan tersebut, tapi dia mengkhawatirkan Aiden. Generasi muda paling berprestasi di seluruh wilayah bintang Changlan berkumpul di konferensi perekrutan Taoisme dan menantu meskipun Aiden luar biasa, levelnya sama sekali tidak tinggi. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, King Feng akan merasa sedikit tidak nyaman. Adik, apakah kamu benar-benar bertekad untuk menghadiri pertemuan tentang Taoisme dan perekrutan menantu? Tuan Aomine bertanya lagi. Aiden mengangguk, berbalik, berdiri dan meregangkan ototnya. Bagus. Tuan King Feng secara tidak sadar percaya pada Aiden, dan dia mengeluarkan undangan itu dari pelukannya. Token emas itu diukir dengan tanda unik keluarga Luo, dan aura yang terpancar darinya memang sangat dekat dengan aura Luo Tianshan. Guru King Feng menyerahkan token itu kepada Aiden dan berkata, adik laki-laki,
meskipun kamu luar biasa, konferensi tentang Taoisme dan perekrutan menantu yang diadakan oleh keluarga Luo ini telah mempertemukan semua jenius muda di seluruh bidang bintang. Sebelumnya kamu pergi, aku punya sesuatu untuk diberikan. Setelah mengatakan itu, Tuan King Feng keluar dan memberi isyarat agar Aiden mengikutinya. Keduanya memulai kultivasi mereka dan dengan cepat berjalan melewati gerbang gunung paviliun Changyue. Tidak lama kemudian, mereka tiba di area terlarang di belakang gunung. Master King Feng berhenti, mencubit tangannya, dan sinar cahaya terbang keluar dan menghilang ke dalam area terlarang. Setelah beberapa saat, sebuah pintu terbuka di area terlarang. Guru King Feng berjalan di depan dan berkata, area terlarang di sini adalah tempat urat spiritual paviliun Changyue berada. Saya khawatir saya hanya bisa berhenti di tahap tengah transformasi ilahi dalam kehidupan ini, tetapi adik kecil, Anda memiliki yang tak terbatas kemungkinan. Saya punya firasat bahwa Anda ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Pembuluh darah spiritual ini akan diberikan kepada Anda, dan ini mungkin memungkinkan Anda memasuki alam transformasi ilahi. Aiden sedikit terkejut, nada spiritual ini terkait dengan masa depan paviliun Changyue. Setelah energi spiritual di pembuluh darah spiritual habis, paviliun Changyue tidak akan berguna. Aiden Wan tidak pernah menyangka bahwa Guru King Feng akan memberikan pembuluh darah rohaninya kepadanya. Memikirkan hal ini, Aiden menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat, terima kasih. Sama-sama. Meskipun pembuluh darah spiritual ini tidak dapat dibandingkan dengan pembuluh darah spiritual dari sekte super itu, ia masih unik dalam jarak ratusan juta mil. Jelas Tuan Aomine. Aiden tidak mengomel. Dia lebih ingin meningkatkan kultivasinya dan kembali ke alam keabadian. Dia berjalan ke dalam pembuluh darah spiritual dan segera merasakan bahwa energi spiritual murni yang terkandung di dalamnya sangat besar dan besar. Dia duduk bersila, Dao Jue Agung sedang berlari, dan setiap pori di tubuhnya terbuka dalam sekejap. Energi spiritual yang tak ada habisnya sepertinya tidak ada habisnya, mengalir deras menuju tubuhnya. Di bawah operasi dan kendali Grid Dao Jue, Aiden tanpa pamrih menyerap energi spiritual dari seluruh pembuluh darah spiritual. Menggunakan tubuh sebagai media, dia mengendalikan tubuh fananya. Setelah kehilangan tubuh ilahi kekacauan, Aiden tidak merasa putus asa. Yang muncul di benaknya adalah rasa percaya diri yang tak terkalahkan dari lubuk hatinya. Setiap jalur kultivasi, pada akhirnya, Anda akan menjadi tak terkalahkan ketika Anda mencapai titik ekstrim. Terlebih lagi, Aiden masih memiliki akumulasi dari kehidupan sebelumnya. Bab 1744, meninggalkan pengasingan. Di dunia budidaya yang besar. Tubuh Dewa Kekacauan, tubuh Tiran Surgawi, tubuh Dewa Bintang, dan tubuh Abadi Guntur Surgawi. Meskipun berbagai fisik memiliki keunggulan unik, kecepatan kultivasi mereka jauh lebih cepat daripada orang biasa. Dan setiap fisik terlahir dengan kekuatan magis bawaan yang unik. Namun memotong tubuh dewa, menjelma menjadi tubuh fana, dan berjalan melawan jalan besar langit dan bumi bukanlah jalan yang sama. Aiden menutup matanya rapat-rapat, seluruh tubuhnya bersinar, dan energi spiritual dari pembuluh darah spiritualnya memengaruhi wilayahnya sedikit demi sedikit. Di luar, langit dan bumi di dalam paviliun Changyue meraung dan berguncang. Yang lain tidak tahu bahwa Aiden sedang menyerap energi spiritual dari pembuluh darah spiritual, dan Guru King Feng tidak memberitahu siapapun di dalam sekte tersebut. Dia secara pribadi berdiri di luar area terlarang pembuluh darah spiritual dan memperhatikan aliran energi spiritual yang terus-menerus muncul dari Aiden. Anak muda, saya harap Anda tidak menyia-nyiakan pembuluh darah spiritual yang berharga ini. Tuan King Feng berkata dengan emosi. Pada saat yang sama, di ujung lain wilayah bintang Changlan. Dibandingkan dengan miliaran mil di sekitar kota Xinghui, tempat ini dapat dikatakan sebagai tanah yang diberkati bagi para biksu. Ada paviliun Taichang di sini, dan 3 kekuatan teratas keluarga Xiao dan keluarga Luo berakar di sini. Gu Qianqiu, penguasa paviliun Taichang, bahkan menggunakan hatinya yang tanpa pamrih untuk menggunakan kekuatan hukum abadi untuk memenjarakan beberapa galaksi. Melalui formasi Taichang, dia menarik semua kekuatan bintang di langit untuk memenuhi kebutuhan keseluruhan bidang bintang. Saat ini, paviliun Taichang jauh lebih semarak dari sebelumnya, semua karena paviliun Taichang dan keluarga Luo bersama-sama mengadakan konferensi tentang Taoisme dan perekrutan menantu. Semua kekuatan dan jenius dari Star Territory menerima undangan tersebut dan muncul entah dari mana. Setelah pertempuran berbintang 5 tahun lalu, Gu Qianqiu, penguasa paviliun Taichang, telah menjadi makhluk abadi dan menjadi satu-satunya eksistensi tingkat keabadian sejati di wilayah bintang Changlan. Tapi biasanya satu atau bahkan beberapa bidang bintang dapat mendukung pembangkit tenaga listrik tingkat keabadian sejati. Oleh karena itu, tubuh asli Gu Qianqiu tidak berada di lapangan bintang Changlan, tetapi telah pergi ke dunia kecil lainnya. Sejak itu, penanggung jawab urusan paviliun Taichang adalah tetua Xinghuya dan Hao Weiren yang tiba-tiba kembali 5 tahun lalu. 5 tahun lalu, setelah Aiden mengirim semua orang kembali ke wilayah bintang Changlan, tidak ada berita dan semua kontak hilang. Dalam 5 tahun terakhir, semua orang mencoba menghubungi Aiden melalui berbagai metode, tetapi semuanya gagal. Bahkan jika Mo Ying membuka mata aliannya dan bekerja sama dengan Xinghuya untuk menyimpulkan, masih belum ada berita tentang Aiden. Seolah-olah Aiden telah menguap dan musnah seluruhnya. Pada saat yang sama, perubahan drastis juga terjadi pada keluarga Luo.
Kepala keluarga Luo tiba-tiba mengalami kemalangan dan hancur secara fisik dan mental. Kepala keluarga Luo yang baru dipromosikan, Luo Changyun, adalah paman dewa Luofu. Dia kejam dan terobsesi dengan keabadian, tetapi dia telah berada di puncak transformasi ilahi selama bertahun-tahun dan tidak pernah menembus belenggu terakhir. Oleh karena itu, Luo Changyun sebenarnya mengkhianati niat awal seluruh keluarga Luo dan diam-diam berkolusi dengan keluarga Xiao dalam upaya untuk mempraktikkan sutra pemanggilan setan dan menemukan cara baru untuk menembus batas tubuh manusia dan memasuki alam keabadian. Setelah kejadian itu terungkap, Luo Changyun mengandalkan prestise dan kekuatannya untuk membunuh semua orang kuat di keluarga Luo, memenjarakan Dewa Luo Tian, dan mengancam akan menikahi Xiao Changtian, putra tertua dari keluarga Xiao. Dalam keputusasaan, Dewa Luofu mengirim pesan. Setelah mengetahui keseluruhan cerita, Hao Weiren, Xing Wuya dan yang lainnya pergi ke rumah Luo secara langsung dan menyelamatkan Dewa Luofu. Namun, Luo Changyun telah bergabung dengan keluarga Xiao, dan dalam hal kekuatan, premisnya adalah bahwa keabadian sejati tidak dapat muncul. Kekuatan gabungan keluarga Xiao dan Luo telah melampaui paviliun Taichang. Kedua belah pihak bertempur sengit dan akhirnya harus berkompromi. Demi mantan putri keluarga Luo, Luo Fusen dijodohkan dengan Xiao Changtian, putra tertua keluarga Xiao, oleh Luo Changyun atas perintah kepala keluarga. Keluarga Luo memiliki ajaran leluhur dari generasi ke generasi, dan setiap orang harus mematuhi perintah kepala keluarga tanpa syarat. Xiao Changtian, putra tertua dari keluarga Xiao, dikenal sebagai jenius nomor 1 di Changlan. Di usia muda, ia telah mencapai tingkat transformasi spiritual tertinggi dan dipuji secara luas oleh dunia. Dia mengancam bahwa dia mungkin akan mematahkan mitos budidaya wilayah bintang Changlan dan menjadi makhluk abadi termuda dalam sejarah. Orang ini sangat misterius dan jarang muncul. Bahkan banyak tetua keluarga Xiao yang belum pernah melihat wajah aslinya. Secara logika, ini adalah pertunangan yang serasi, tetapi Luo Tianshan sudah mencintai Aiden, jadi dia mengancam akan mati. Pada akhirnya, di bawah tekanan Hao Weiren, Xing Wuya, Mo Ying, Li Chentian, Raja Donghuang dan banyak tetua paviliun Taichang, Luo Changyun tidak punya pilihan selain berkompromi dan mengadakan pertemuan untuk membahas Taoisme dan merekrut menantu. Dengan kata lain, semua kontestan yang bisa mengalahkan Xiao Changtian berhak menikah dengan Dewa Luofu. Tapi Xiao Changtian begitu kuat sehingga tidak ada generasi muda yang bisa mengalahkannya. Hao Weiren dan Xing Wuya juga ingin menunda waktu, berharap menarik Aiden untuk muncul. Aiden telah menghilang selama 5 tahun. Tidak ada kabar selama 5 tahun, dan bahkan mata alien pun tidak dapat melihatnya. Terlebih lagi, binatang penelan langit telah menandatangani kontrak jiwa dengan Aiden, namun ia masih tidak bisa merasakan aura sedikit pun dari Aiden. Hal ini membuat semua orang memiliki pikiran buruk di dalam hati mereka. Mungkinkah ada yang salah dengan Aiden? Nona Luo, kamu tidak perlu khawatir. Aku, Hao Wei, bersumpah meskipun Aiden tidak muncul, aku akan melindungimu bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku. Hao Weiren berkata dengan tegas. Aku, Xing Wuya, sama seperti Hao Tua. Bahkan jika aku bertarung sampai mati, aku tidak akan membiarkan konspirasi Luo Changyun dan keluarga Xiao berhasil. Xing Wuya juga berteriak keras. Hal yang sama berlaku untuk ayah dan anak kita. Raja Donghuang dan Li Chentian juga mengikuti jejaknya. Pada saat ini, Tetua Agung Paviliun Taichang berkata dengan tenang, Nona Luo, jangan khawatir jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Daozi dan dia tidak muncul. Saya, Paviliun Taichang, pasti akan mengaktifkan formasi Taichang dengan seluruh kekuatan kami dan memanggil Master Paviliun untuk muncul. Dengan kekuatan keabadian sejati dari Master Paviliun, keluarga Xiao dan Luo dapat dengan mudah dikalahkan dengan menggabungkan kekuatan. Setan kecil itu terbang ke arah Luo Tianshan dengan sangat bijaksana dan mendarat di bahunya. Binatang gerhana Yin juga terbang dan menggesek tubuhnya. Ayah pasti datang, Bu, jangan takut. Setan kecil itu berkata dengan patuh. Luo Tianshan mengerutkan kening, membelai sayap iblis kecil itu, lalu melihat ke langit, tidak bisa berkata-kata dan tersedak, Aiden, kamu di mana? Waktu berlalu dengan cepat, dan 5 hari berlalu dalam sekejap mata. Dalam 5 hari terakhir, orang-orang kuat dari segala penjuru di Star Territory telah membawa para jenius muda dari sekte tersebut ke Paviliun Taichang. Di ujung lain lapangan bintang, di Paviliun Changyue, Master King Feng tinggal di luar area terlarang selama 5 hari untuk mencegah siapapun mengganggu Aiden. Energi spiritual dari seluruh pembuluh darah spiritual dengan cepat menghilang dan mengering dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tuan King Feng hanya bisa menghela nafas, Aiden benar-benar monster. Dengan tingkat kultivasi Nas Chen Sol pada tahap awal, itu sebenarnya dapat menguras seluruh pembuluh darah spiritualnya. Jika itu adalah orang biasa, saya khawatir itu akan meledak. 5 hari telah berlalu, dan Aiden masih belum muncul. Ledakan. Terjadi ledakan yang menggemparkan bumi. Daerah di mana sekte Paviliun Changyue berada langsung terkoyak, dengan pasir dan bebatuan yang berterbangan, seolah-olah telah terjadi gempa besar. Banyak murid di Paviliun Changyue bergegas ketakutan. Pada saat ini, Guru King Feng mewujudkan bentuk Dharma yang sangat besar, berdiri di antara langit dan bumi. Bab 1745, Pembuluh Darah Spiritual Kering.
Dia melihat semua alamat di atas dan di bawah paviliun Chang Yue dengan wajah serius, yang berbeda dari Sekte King Feng dari Master Bailing. Paviliun Chang Yu sangat ketat dalam menerima murid. Ketika musibah Tuan datang, semua murid tidak melarikan diri. Tidak perlu panik, hanya saja urat dan energi spiritualnya sudah habis dan roboh. Teriak Aomine keras. Apa? Energi spiritual di pembuluh darah spiritual telah mengering. Lalu apa yang harus saya lakukan saat berlatih di masa depan? Guru, siapa yang menghancurkan pembuluh darah spiritual kita? Kami bertarung satu sama lain. Pembuluh darah spiritual berkaitan dengan rencana pengembangan suatu sekte, terutama untuk sekte kecil seperti Paviliun Chang Yue, itu adalah prioritas utama. Tanpa pembuluh darah spiritual, kecepatan kultivasi seluruh murid Paviliun Chang Yue pasti akan sangat berkurang. Pembuluh darah spiritual dikuras oleh teman kecil Su Yue dan tidak dihancurkan oleh orang lain. Tidak perlu khawatir. Tuan King Feng berkata dengan tenang. Tiba-tiba, semua murid Chang Yue memasang tatapan bingung. Tetapi Guru King Feng selalu sangat baik kepada murid-muridnya, jadi meskipun semua orang bingung, hal itu tidak menimbulkan keributan. Teman kecil Aiden sangat baik terhadap Paviliun Chang Yue kami. Tanpa dia, Paviliun Chang Yue pasti sudah lama hancur. Kami telah mengembangkan pembuluh darah spiritual ini selama ratusan tahun, tetapi kami masih belum bisa mengetahui rahasianya. Mengapa tidak memberikannya kepada teman kecil Aiden, yang dapat dianggap sebagai balasan atas kebaikan Anda? Tuan Aomine dengan sabar menjelaskan. Melihat apa yang Guru King Feng katakan, banyak murid yang merasa lega. Banyak dari mereka telah melihat betapa kuatnya Aiden. Meskipun dia baru berada di tahap awal Naschen Soul, dia dapat membunuh orang kuat di tahap awal transformasi ilahi dengan satu pedang. Jika ini tidak dilihat dengan mata kepala sendiri, tidak akan ada yang percaya jika disebarkan. Guru, jika kita kehilangan nada spiritual ini, apa yang akan kita lakukan dengan latihan kita di masa depan? Seorang murid bertanya. Tuan King Feng tidak menjawab, dia berhenti. Masalah ini memang merupakan masalah mendesak yang perlu diselesaikan. Namun saat ini, sebagai Master Pavilion, dia tidak memikirkan cara yang lebih baik. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba keluar dari area terlarang pembuluh darah spiritual. Cahaya itu memancarkan kekuatan sihir yang kuat, dan Aiden jatuh dari langit. Cahaya ungu terpancar dari matanya, yang merupakan tanda bahwa mata guntur telah berevolusi lagi. Teman kecil, bagaimana perasaanmu? Tuan Aomine adalah orang pertama yang berjalan mendekat dan bertanya. Aiden mengangguk dan berkata, terima kasih, senior, karena telah membantu saya menerobos pembuluh darah spiritual saya. Terima kasih kembali. Mata Guru King Feng menunjukkan keraguan. Dia bisa melihat sekilas bahwa kultivasi Aiden telah mencapai puncak Yuanying dari tahap awal Yuanying. Menurut spekulasinya, Aiden memiliki bakat yang tak tertandingi dan sangat misterius. Energi spiritual yang terkandung dalam pembuluh darah spiritual yang begitu besar cukup untuk membantunya mencapai tujuan menjadi dewa. Namun butuh waktu lama, namun ia tidak menyangka Aiden bisa menguras semua pembuluh darah spiritual ini hanya dalam 5 hari. Bahkan jika dia menyerap energi spiritual dalam jumlah besar dalam waktu sesingkat itu, dia mungkin akan meledak dan mati. Aiden, hanya butuh 5 hari. Meski tingkat kultivasinya belum mencapai ekspektasi, namun kecepatannya cukup mengejutkan orang. Aiden sangat puas dengan kondisinya saat ini. Meskipun dia masih gagal memasuki wujud dewa, dia telah meningkatkan kultivasinya di 2 alam kecil. Pada saat ini, jika dia terkejut, menggunakan sihir rahasia seni bela diri ilahi untuk meningkatkan kekuatan tempurnya, dan menggunakan teknik pedang waktu hebat, dia pasti akan membunuh iblis itu dengan satu serangan jika dia menemukannya. Alangkah baiknya jika kita dapat memiliki lebih banyak pembuluh darah spiritual seperti ini. Aiden diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Pembuluh darah spiritual sedang dapat memungkinkan dia untuk secara langsung melintasi 2 alam kecil dalam 5 hari. Dia yakin bahwa jika dia memiliki 2 pembuluh darah spiritual lagi, dia akan mampu menembus batas jiwa yang baru lahir dan memasuki alam transformasi ilahi. Tetapi pembuluh darah spiritual adalah produk dari jalan besar langit dan bumi, dan itu hanya dapat ditemukan tetapi tidak dapat dicari. Sebuah sekte kecil seperti Paviliun Chang Yue beruntung memiliki pembuluh darah spiritual selama bertahun-tahun tanpa direnggut oleh kekuatan yang kuat. Senior. Aiden berpikir sejenak dan tiba-tiba menyarankan, pembuluh darah spiritual di sini telah saya hisap hingga kering. Jika Anda tinggal di sini untuk berlatih lebih lama lagi, saya khawatir itu tidak pantas. Ayo kita pergi dari sini bersama-sama. Mengapa? Tuan King Feng menghela nafas, dia tidak pernah memikirkannya. Namun ada hampir 100.000 murid di Paviliun Chang Yue, dan kebanyakan dari mereka berada dalam tahap jiwa baru lahir. Meski dibandingkan dengan luasnya wilayah bintang Changlan, 100.000 biksu hanyalah setetes air di lautan. Namun, wilayah yang sedikit lebih baik pasti telah diduduki oleh kekuatan lain. Bukanlah tugas yang mudah untuk terburu-buru berpindah bersama 100.000 murid untuk mencari sekte lain. Sobat, saya memang punya niat ini, tapi meskipun wilayah bintang Changlan luas, sebagian besar wilayah yang cocok untuk mendirikan sekte sudah memiliki pemilik. Untuk sesaat, saya tidak tahu harus membawa anak-anak kemana di paviliun. Senior,
kenapa tidak pergi ke paviliun Taichang bersama-sama? Aiden berkata dengan ringan. Dia awalnya adalah raksasa paviliun Taichang, dan dia adalah teman hidup dan mati Gu Qianqiu. Keduanya pernah bergandengan tangan untuk bertarung melawan 8 makhluk abadi di langit berbintang. Ketika Aiden menyebut paviliun Taichang, tidak hanya guru King Feng, tetapi juga mata semua murid paviliun Chang Yue berbinar. Namun dengan cepat meredup lagi. Paviliun Taichang adalah sekte paling kuat di seluruh wilayah bintang. Penguasa paviliun, Gu Qianqiu, menerobos puncak transformasi ular 5 tahun lalu dan telah berubah menjadi makhluk abadi. Lokasi paviliun Taichang memang merupakan tempat paling cocok untuk bercocok tanam di seluruh bidang bintang, namun masa depan masih panjang dan terdapat banyak galaksi di antaranya. Butuh waktu lama bagi guru King Feng untuk menyeberang sendiri, apalagi dengan 100.000 murid. Undangan dari keluarga Luo ini dapat mengobrak-abrik ruang dan membawa para biksu melintasi ruang angkasa secara instan. Tapi aku hanya bisa membawa paling banyak 2 orang. Senior, jika Anda memiliki ide ini, saya, Aiden, menunjuk ke langit sebagai bukti. Suatu hari, saya pasti akan memilih tempat yang tepat di dekat paviliun Taichang untuk mendirikan sekte paviliun Chang Yue. Aiden berkata dengan tegas. Teman kecilku, kamu serius? Tuan King Feng tersenyum tipis. Meskipun Aiden misterius dan kuat, dia masih memiliki keraguan. Dia tidak begitu percaya bahwa Aiden ada hubungannya dengan paviliun Taichang. Bagaimanapun, tingkat kultivasi Aiden memang tidak tinggi, dan tingkat kultivasi murid paviliun Taichang pasti tidak hanya berada pada tahap awal Yuanying. Bidang bintang yang luas sangat luas dan tidak terbatas. Setelah beberapa diskusi, 100.000 murid paviliun Chang Yue untuk sementara ditempatkan di kota Xinghui. Setelah kejadian antara Bailing dan Sekte Iblis, Luo Yuntian, sebagai penguasa kota, juga memandang Aiden dengan kagum. Menghadapi tuntutan Aiden dan King Feng Zhenren, Luo Yuntian setuju tanpa ragu-ragu. Dalam pertempuran ini, kekuatan Sekte Iblis sangat berkurang, dan 2 penguasa alam ilahi dibunuh satu demi satu oleh Aiden. Pada saat terakhir, Sekte Iblis terluka parah oleh Luo Yuntian dan King Feng Zhenren, jadi jelas bahwa Sekte Iblis tidak dapat membuat masalah apapun dalam waktu singkat. Setelah beberapa diskusi, mereka bertiga memutuskan untuk pergi ke paviliun Taichang bersama dengan undangan dari keluarga Luo untuk menghadiri konferensi tentang Taoisme dan perekrutan menantu. Namun perintah undangan hanya bisa mengantar 2 orang melewati ruang dalam waktu bersamaan. Jika ada 1 orang lagi, akan penuh dengan faktor ketidakpastian. Sebagai murid terluar dari keluarga Luo, Luo Yuntian memiliki darah keluarga Luo yang mengalir di tubuhnya, tetapi ada banyak sekali murid seperti dia di keluarga Luo. Bersambung.